perkenalkan, nama saya Laurensi. Di sini saya akan menjelaskan juga membahas mengenai penyelesaian soal dari tugas week 3 yang diberikan. Untuk kasus yang pertama, diberikan suatu kondisi di mana penerbit buku ingin memproduksi buku, namun dia menanyakan kira-kira pada order quantity berapakah yang menghasilkan profit yang optimum atau yang maksimum. Di sini terdapat data mengenai permintaan dan juga probabilitas yang mungkin muncul, dan di sini diubah menjadi cumulative probability, di mana data ini nanti akan dimasukkan ke dalam random number. Nah, di sini juga ada data mengenai cost dan juga mengenai harga, serta juga dari penalti ketika tidak terpenuhi, dan juga leftover price di mana tidak terjual dan dapat dijual sebanyak 500 dengan harga 35. Yang pertama, saya mencoba dari order quantity 2000, di mana diberikan juga on hand sebanyak 2000 di setiap order quantity. Di sini perusahaan meminta untuk melakukan simulasi dari order quantity 2000 sampai 16000 dengan kelipatan 2000. Jadi yang pertama, observasi dilakukan sebanyak 1000 kali di sini. Lalu dimulai dengan revenue-nya. Pendapatan itu didapat dari price dikalikan dengan demand-nya. Jadi price-nya itu adalah 130, dan juga demand-nya itu, apabila demand-nya itu lebih besar daripada yang diproduksi, maka akan mengikuti yang diproduksi. Sedangkan apabila demand-nya kurang daripada yang diproduksi, maka akan mengikuti demand di sini. Lalu di drag lagi seterusnya sehingga menghasilkan angka-angka seperti ini. Kemudian untuk cost itu terdiri dari fixed cost dan juga variable cost, di mana fixed cost-nya itu B11 dan variable cost-nya itu adalah 15 dikalikan dengan order quantity. Jadi itu tetap sebanyak 40.000 untuk order quantity 20.000. Di sini leftover itu adalah ketika kondisi di mana yang diproduksi itu lebih banyak daripada demand-nya, sehingga hanya bisa terjual 500 dan dikalikan dengan 35. Apabila yang diproduksi ternyata lebih kecil daripada demand, maka leftover-nya menjadi 0 karena asumsinya terjual semua. Di sini juga ada penalti, di mana rumusnya ketika yang diproduksi itu kurang dari yang diminta, maka selisihnya itu dikalikan dengan 20. Apabila semuanya terpenuhi, maka nilainya menjadi 0 atau bisa diasumsikan terpenuhi semuanya. Di sini ada profit juga, di mana dari revenue dikurang dengan cost, dikurang dengan penalti, ditambah dengan leftover. Dan dari sini di drag kembali sehingga menghasilkan average sebesar demikian. Begitu juga dilakukan untuk order quantity sebanyak 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 sampai 16.000. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa yang 6.000 itu memiliki profit yang cukup besar. Demikian juga dengan 8.000. Jadi bisa diasumsikan kesimpulannya itu order quantity yang optimum itu terletak pada order quantity sebanyak 6.000 sampai dengan 8.000. Demikian untuk soal nomor 1. Kemudian untuk kasus yang kedua, diberikan suatu kasus di mana direct marketer itu harus menentukan kira-kira operator telepon yang dibutuhkan untuk dapat menghandle sebuah panggilan. Di sini diberikan calls, panggilan yang masuk, dan juga probabilitasnya kembali dibuat menjadi kumulatif probabilitas, yang dimana data ini digunakan untuk menghasilkan random number. Di sini saya juga menggunakan replikasi sebanyak 1000 kali.
Nah, di sini terbagi menjadi telepon dan juga seberapa banyak yang bisa dihandle, yang tidak dapat dihandle, cost dari operator, total cost, dan juga rata-rata cost. Di sini diberikan terdapat ada 6 option, kira-kira operator mana yang menghasilkan cost terendah. Yang pertama itu ada operator dengan jumlah 6, operator dengan jumlah 8, operator dengan jumlah 10, operator dengan jumlah 12, 14, sampai 16. Lalu di sini juga terdapat data dan di sini ada satuannya di mana diberikan data bahwa operator dapat menghandle 15 telepon dan di mana satu operator itu bekerja selama 8 jam, di mana juga biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar operator itu adalah $20, dan ketika telepon yang masuk tidak dapat dihandle maka terkena cost sebanyak 6. Di sini rumus dari cost yang terhandle itu adalah operator dikali dengan 15, di mana operator itu satunya bisa menghandle 15 panggilan masuk. Berarti di sini yang tidak dapat dihandle adalah observed calls dikurang dengan calls handle. Di mana kalau misalnya hasilnya itu negatif maka dihitungnya 0, sedangkan jika dapat dihandle maka hasilnya adalah positif seperti ini. Nah, di sini ada cost operator di mana rumusnya itu adalah 6 operator dikali dengan labor cost-nya. Nah, di sini total cost itu adalah cost dari operator di sini ditambah dengan yang unhandled cost dikali dengan yang ini, sehingga didapatlah total cost-nya sebanyak 1000, lalu dirata-ratakan seperti ini di rumusnya. Demikian diulangi 8 operator, 10 operator, 12, 14 sampai 16. Di sini dapat dilihat bahwa average cost yang terendah itu terletak di operator 12, yaitu sebanyak $300. Jadi dengan demikian kesimpulannya untuk tugas 2, optimum operator yang dapat di hire oleh direct marketer ini sebanyak 12 operator. Lalu ke PR nomor 3. Di sini diberikan data mengenai order quantity. Bisa dilihat bahwa ini continuous dan juga di sini terdapat unit cost, di mana kalau misalnya order quantity-nya semakin besar, maka unit cost-nya itu semakin kecil. Di sini juga ada price sebanyak $21 dan juga diberikan demand min dan juga standar deviasi dari permintaan. Di sini juga ada willing to buy dan diskon, di mana ketika order melebihi dari demand, di situ produk dapat dijual kembali dengan diskon-diskon yang tertera berikut, di mana ini keinginan pembeli untuk membeli ketika diskon 10, ketika diskon 20%, keinginan untuk membelinya sebanyak 0,7. Di sini payment itu untuk hasil dari diskon. Lalu saya juga melakukan replikasi sebanyak 1000. Di mana spesial untuk nomor ini random nomornya didapat dari standar deviasi dan juga demand min. Lalu di drag dan juga di kopas di sini. Nah, untuk order cost ini sebenarnya mengikuti dari melihat dari ordernya. Ketika ordernya 1000, maka menggunakan unit cost segini. Berikut formulanya. Dan di sini ada quantity ketika diskonnya 0%, di mana willing to buy-nya berarti sama dengan order. Dan juga kalau misalnya di sini quantity at diskonnya 10%, kita melihat apakah
Pertama, apakah dari yang quantity at discount 0% ini masih ada sisa atau tidak. Kalaupun ada sisa, maka akan dijual sebanyak 10% dan dikalikan dengan willing to buy-nya sebanyak 0,4 di sini. Dan seterusnya sampai quantity diskon 20%, dia akan bertambah di minus terus. Lalu untuk leftover itu adalah sisa dari demand, order dikurang dengan demand, dimana ketika ordernya segini dan demandnya itu dikurangi dari quantity at discount 0, 10, 20, 40, 50, dan 60. Untuk revenue-nya sendiri sama, ketika quantity at discount 0% itu dikalikan dengan price-nya yang 21, lalu ditambah juga ketika di diskon 10% dikalikan dengan payment-nya yang 0,9. Dengan quantity at diskon 20% dikalikan dengan 0,8. Seterusnya sehingga dapat revenue sebanyak $21.000 di order quantity 1000. Untuk profitnya sendiri itu adalah revenue dikurang dengan order cost. Di sini untuk order quantity 1000 didapatkan average profitnya sebesar 5.957. Dan untuk mendapatkan angka yang optimum akan dilakukan untuk percobaan order quantity 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, dan 7000. Di sini sama seperti yang 1000 tadi, dan untuk optimumnya kita mendapatkan bahwa yang terbesarnya itu di range 4000 sampai 5000. Jadi di titik 4000 ini adalah profit terbesarnya. Sehingga saya mencoba kembali untuk mensimulasikan di angka ratusan manakah 4000 tersebut memiliki hasil yang juga cukup tinggi. Di sini didapatkan bahwa 4100 itu optimumnya di 4300, maksud saya 4300 sampai 4400, dimana di sini angkanya $20.353 sampai 4400. Kemudian dilakukan lagi observasi untuk puluhannya, kira-kira di mana optimumnya. Di sini ada 4310 sampai dengan 4390. Di sini ternyata yang terbesar itu adalah 4310 ke 4320. Jadi dilihat perbedaannya sudah sangat tipis. Jadi di sini bisa diasumsikan bahwa optimum untuk si department store ini memproduksi itu sebanyak 4310 sampai 4320. Di sini data-data percobaannya sudah lengkap, bisa dilihat melalui file yang saya kirim. Sekian dari tugas dan penjelasan hari ini. Jika masih ada yang kurang ataupun tidak sesuai dengan jawaban sebagaimana mestinya, saya mohon maaf. Terima kasih.